Karena pariwisata itu 4 hal. Happiness, enjoyable, comfortable, fun. Nah, hanya itu saja. Kalau tidak dapat keempat itu ya bukan berwisata namanya. Berwisata ya. Nah, dalam politik itu sederhananya adalah apa yang bisa kita berikan kepada negara, tapi bukan apa yang kita bisa dapatkan dari negara. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, panggilan darurat punya kan? Nah, panggilan darurat di HP itulah yang dimetamorfose menjadi ERS, Emergency Response System. Begitu masyarakat turut panggilan darurat, sudah langsung jatuhnya di pemerintah daerah. Tim dari pemerintah daerah segera turun, kan gitu. Jika pertanian habis, budaya kita otomatis akan habis. Oleh karena itu saya concern terhadap pertanian. Ini yang saya istilahkan persoalan 6+ ini. Jadi pertanian harus mendapat perhatian. Dan pariwisata adalah 2 segmen pembangunan yang harus equal. Jika ini tidak equal, berarti tidak balance. Rumusnya adalah life is a balance. Menurut saya infrastruktur kita ini kali ini adalah infrastruktur yang masih biasa-biasa saja, bahkan kurang biasa gitu ya. Dan ini yang harus dinaikkan. Makanya kita ingin mendorong pemerintah, karena ini eksekutif dan legislatif ini harus bekerja sama kan? Mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat proyeksi pembangunan mereka di infrastruktur baik jangka menengah, jangka pendek maupun jangka panjang gitu. Dalam jangka pendeknya ya pertama kita kalau misalnya kemacetan ya harus ada rekayasa lalu lintas kan gitu. Semeton Gema Bali, kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita kedatangan politisi senior, terutama di wilayah Kabupaten Badung. Beliau ini sudah melalang buana dari lintas generasi. Dia anak muda juga, beliau di organisasi, salah satunya di KNPI, dari rentan waktu yang cukup lama gitu, menjabat sebagai ketua KNPI Badung itu. Mari kita sambut Pak Wayan Puspanegara. Om Swastiastu, Pak. Swastiastu, ya. Kenapa katanya, Pak? Kabar baik, ya, salam sehat, bahagia, sejahtera untuk semuanya. Gitu. Astungkara. Oh ya Pak, selamat nih Pak atas pelantikannya nih Kak. Ya, makasih banyak. Ya. Kemarin gini Pak, ini kita riset kemarin nih Pak, kita cek informasinya gini Pak, apa namanya? Pas baru dilantik nih Kak. 5 menit kemudian Bapak langsung mengatakan bahwasannya ini yang akan saya bawa ke depannya gitu. Bisa dijelaskan sedikit Pak? Bapak menjelaskan terkait dengan infrastruktur nih kan, ada kabel semraut, kemacetan kan, keamanan gitu Pak. Jadi apa saja yang akan Bapak perjuangkan nih ketika ini kan sudah menjadi, ini sudah resmi gitu. Apa saja yang akan Bapak perjuangkan nih Kak? Oke, baik sudah ya. Jadi untuk para pemirsa sekalian bahwa legislatif itu adalah satu institusi atau lembaga yang tugas pokok dan fungsinya kan sudah jelas. Jadi ada 3, ya pasti yang pertama itu fungsi kontrol ya terhadap eksekutif, dan kedua adalah fungsi budgeting, dan yang ketiga adalah ya fungsi membuat undang-undang atau fungsi legislasi gitu. Nah itu fungsi utama. Tapi dalam turunan fungsi utama itu kita akan ada namanya menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dalam berbagai bentuk, jenis, ukuran, varian yang tidak terbatas. Karena persoalan masyarakat itu tidak terbatas. Sementara kita pasti adalah orang-orang yang sangat terbatas dengan kemampuan gitu. Nah sekarang ketika kita memasuki satu institusi yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, imajinasi masyarakat itu kan, wah ini adalah godfathers kami, dialah yang akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kami yang tiada batas gitu, kurang lebih seperti itu. Tapi dari perspektif sistem gitu, kita kan sudah menganut sistem negara kita adalah sistem demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila gitu ya. Dan di situ sudah diatur mekanisme dan tata caranya. Nah, jadi dalam kerangka menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, maka peran seorang anggota dewan berdasarkan pengalaman saya ya, pengalaman pribadi karena saya pernah sudah 2 periode sebelumnya, maka yang lebih penting dari semua itu adalah bagaimana kita bisa berempati kepada situasi sosiokultural kehidupan masyarakat kita. Empati yang saya maksud bahwa kita bisa merasakan perasaan masyarakat kita gitu. Ya itu ini yang akan sangat sulit karena kita mentransfer perasaan orang lain ke perasaan kita gitu. Karena agak akan sulit kalau kita mengharap orang lain seperti kita gitu ya. Nah, jadi memperkuat rasa empati ini memang dasarnya harus ada semacam habit ya,
ada semacam karakter yang harus tumbuh dari diri kita sendiri gitu. Karakter itu muncul dari 3 hal yang saya istilahkan dalam teori ini, afektif, kognitif, dan psikomotorik gitu ya. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi kita harus memiliki mungkin pengetahuan atau basic knowledge yang cukup, kemudian keterampilan atau skill, ya skill dalam hal kita bisa memfasilitasi persoalan-persoalan publik gitu. Sikap, bagaimana kita bisa bersikap seperti apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, dan yang penting kan menjadi toladan di masyarakat. Ini kan sangat sulit untuk dilakukan karena kita pasti akan salah, kita pasti akan kejengklok gitu ya. Nah oleh karena 3 hal ini harus dipadukan, maka sulit sekali mencapai kesempurnaan. Tetapi rumus kami, saya secara pribadi adalah ya hanya ya bekerja, tidak pernah berpikir hasil apa yang harus saya dapatkan dari bekerja itu, tetapi yang penting bisa memberikan manfaat kepada orang. Karena prinsip kita kadang menurut kita bisa memberikan manfaat, tapi bagi orang lain kadang kan tidak. Nah, sehingga kita harus ada rela hati bahwa apa yang kita lakukan belum tentu benar bagi orang lain gitu. Tetapi prinsip yang kedua adalah kita harus lakukan sesuatu yang kita pandang itu baik, yang kita pandang itu benar demi sebuah nilai yang bisa bermanfaat buat orang banyak atau masyarakat umum. Karena dalam politik itu sederhananya adalah apa yang bisa kita berikan kepada negara, tapi bukan apa yang kita bisa dapatkan dari negara. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kenapa ketika baru dilantik saya sudah bisa menyampaikan beberapa persoalan-persoalan krusial yang secara empirik itu memang terjadi di masyarakat. Saya ini kan ya bolehlah dikatakan ada di bawah gitu ya, dari di kehidupan yang paling bawah, karena keseharian saya itu kan, habit saya itu memang sering berkomunikasi dengan masyarakat gitu. Karena setiap orang kan punya hobi, ada yang suka mancing, ada yang suka bikin podcast, gitu. Ada yang suka jalan-jalan, ada yang suka nyanyi. Ya, sukanya saya itu yang menjadi kepuasan batin itu adalah gimana bisa bertemu dengan masyarakat, gimana kita bisa melihat lingkungan kita. Nah, itu hanya karena hobi, ya kita tidak merasa beban tentang hal itu. Justru ketika ada persoalan, kadang kan kita menjadi beban pikiran kita, bagaimana cara way of solution-nya gitu ya. Bagi saya persoalan-persoalan itu kadang adalah merupakan asupan energi buat kita untuk lebih mengasah kemampuan dalam 3 hal tadi, dari afektif, kognitif, dan psikomotorik, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Apapun itu, kelemahan kita justru akan menjadi kuat ketika kita berhadapan dengan persoalan. Anekdotnya adalah hidup ini adalah persoalan. The life is a problems. Barang siapa yang bisa menyelesaikan persoalan, dialah yang akan happy. Ya, kurang lebih itulah, itu prinsip dulu. Nah, jadi ketika selesai dilantik, saya memang kalau orang yang observer ya, saya suka memang melakukan eksplorasi persoalan-persoalan sosial dan persoalan-persoalan lingkungan di masyarakat. Nah, paling tidak berdasarkan overviewing saya, persoalan-persoalan itulah yang lebih muncul di permukaan yang harusnya bisa ditangani oleh pemerintah sebagai leading sektor gitu. Nah, selanjutnya kebetulan masuk saya kembali ke legislatif. Saya kan ini puasa 10 tahun. Jadi karena saya masuk pertama di DPR itu tahun 2004-2009, kemudian terpilih kembali 2009-2014, kemudian 2014 menuju ke provinsi. Ya belum mendapatkan nikmat dari Tuhan, jadi belum diberikan kepercayaan, jadi saya nggak lolos. Kemudian di 2019-2024 maju lagi, tapi juga belum diberikan amanah gitu. Tapi saya ada di sisi yang lain, jadi pada saat itu lebih kepada konsentrasi ke entrepreneurs gitu ya, yang mengelola usaha kecil-kecilan lah di sektor akomodasi wisata. Nah sekarang kembali saya masuk lagi, tentu ada semacam kilas balik atau kaleidoskop gitu ya. Karena hidup ini kan atite, nagate, wartamana, apa kehidupan yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Gitu. Dia akan menjadi satu kesatuan. Dan saya pandang prinsipnya Pak Prabowo Subianto. Kalau kita jatuh, ya bangun. Jatuh lagi, ya bangun lagi. Jatuh lagi, ya bangun lagi. Itulah prinsip kita. Dan saya sangat menghargai beliau, Pak Prabowo Subianto, dalam prinsip-prinsip hidup saya hampir mirip gitu ya. Salah satunya konsep jatuh dan bangun lagi itu. Yang kedua, kata Pak Prabowo jelas, bantulah banyak orang kalau kamu bisa. Kalau tidak bisa, ya bantulah beberapa orang.
Kalau tidak bisa bantu berapa orang, bantulah 1 orang. Tapi kalau tidak bisa bantu orang, minimal jangan menyakiti orang, kan gitu. Nah, itu konsep itu ternyata seirama dengan apa yang ada pada diri saya, termasuk pimpinan saya sekarang, Pak D. Gajah. Beliau ini memiliki prinsip-prinsip yang kuat, teguh, perkasa, akan prinsip-prinsip yang sama, gitu. Sehingga inilah membuat kita terkoagulasi dalam satu barisan. Nah, selanjutnya, karena saya sering di masyarakat ya, jadi kalau latar belakang ya, jadi untuk bisa memunculkan persoalan di masyarakat kan secara akademis kita kan harus ada latar belakang persoalannya, baru kita bisa munculkan persoalannya, kan gitu. Nah, karena saya mungkin dari sejak kecil adalah orang yang sudah biasa ya pergaulan sosial lah, seperti anak-anak kebanyakan, kemudian di sekolah, kemudian teman-teman itu, rumah saya kalau dulu dari sejak kecil itu menjadi headquarters istilahnya. Jadi orang itu pasti ngumpul di rumah saya, siapapun mereka, jangankan teman sebaya. Kakak-kakak kelas yang jauh usianya dari saya, yang kelas 6 SD itu biasa ngumpul di rumah. Sehingga itu fenomena unik yang saya tangkap, entah apa itu, tapi yang jelas pergaulan saya sejak kecil itu aneh emang. Tidak hanya dengan teman sebaya, tapi juga dengan anak-anak kecil di bawahnya, dengan juga orang yang lebih dewasa. Di situ saya dapat pelajaran bahwa kita harus menyambungkan 3 hal tadi, ya Adita, Nagata, Wartamana tadi, itu ternyata gitu. Nah, selanjutnya ya masa kecil samalah seperti orang kebanyakan. Nah, kebetulan saya diberikan semacam amanah gitu ya dari sejak ya SD, SMP, SMA, ya guru-gurunya senang gitu ya, sehingga diberikan ya prestasi. Kalau dulu kita kan suka ranking lah gitu ya, sampai masuk ranking terus. Nah, akhirnya sempat ikut cerdas cermat itu, zaman dulu kan ada cerdas cermat di TV, itu sempat terakhir ya mungkin saya ikut cerdas cermat gitu, kebetulan juga jadi juru bicaranya gitu. Nah, kemudian habis SMA saya memasuki dunia politik sebenarnya, tapi belum real, karena waktu itu biasanya anak-anak yang pintar gitu ya di sekolah zaman itu ya tahun 80-an dikader oleh pemerintah melalui jalur KNPI. Jadi misalnya ranking 1 sampai ranking 10 biasanya dimasukkan ke dalam satu mekanisme pembinaan generasi muda gitu. Jadi melalui KNPI ini. Melalui KNPI. Jadi karena dulu KNPI orang pikirkan itu underbow-nya Golkar. Nah, tapi KNPI itu sesungguhnya kan lembaga kepemudaan yang mengakomodasi semua elemen-elemen kepemudaan. Nah, jadi saya selesai SMA langsung masuk di KNPI gitu. Dan tidak tanggung-tanggung waktu itu langsung jadi bendahara KNPI Kabupaten Bandung. Langsung. Tapi melalui pengkaderan. Jadi artinya gini, pengkaderan itu maksudnya setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, saya dikader oleh salah seorang anggota DPRD Bandung waktu itu, namanya Pak Made Mastre. Jadi beliau ini kan juga ketua KNPI Bandung waktu itu. Jadi saya mungkin dilihat sering diajak-ajak, dikenalkan dengan sistem organisasi, Kesbangpol waktu itu, gimana tata cara organisasi bekerja. Akhirnya saya dimatangkan oleh beliau. Akhirnya pemerintah menobatkan saya menjadi pemuda pelopor pembangunan di Kabupaten Bandung, ya, kurang lebih itu tahun 94 ya. Nah, kemudian ya sinergi ketika saya masuk di dunia kuliah juga kan aktif juga di Senat Mahasiswa. Waktu itu saya jadi wakil ketua bidang penalaran dan keilmuan ya, di wakil ketua bidang 1 di Senat Mahasiswa Fakultas Pertanian UNUD gitu. Senior saya di situ ada Gusti Putuarte. Jadi saya begitu masuk semester 1, saya sudah di KNPI ya, jadi bendahara KNPI Bandung. Pak Gusti Putuarte adalah ketua senat saya gitu. Dan ketika itulah saya waktu itu kagum sama beliau, jujur ya, melihat beliau kemampuan bahasanya, kemudian daya cekatannya dalam berkomunikasi. Wah, kapan saya bisa seperti ini ya gitu. Nah, tiba-tiba kemudian Pak Gusti Putuarte mengajak saya juga ikut pelatihan praktis jurnalistik waktu itu, namanya klorofil gitu ya. Saya masih ingat. Nah, di kuliah pun kita ya berjalan lah seperti layaknya mahasiswa gitu ya. Di kampus kita aktif dalam berbagai kegiatan, terutama kan kegiatan bedik senat mahasiswa. Jadi kan di situ karena saya wakil bidang penelitian dan keilmuan di situ di Senat Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Nah, naik kemudian di sekolah di universitas kan saya lebih banyak menjadi moderator. Ya, jadi karena dikader juga oleh Pak Gusti Putuarte sebenarnya. Jadi setiap minta nih Pak Gusti Putuarte nih. Ya, salah satu mentor gitu ya awalnya. Jadi kita kalau ada diskusi-diskusi, moderatornya pasti saya. Sehingga saya dinobatkan juga sebagai moderator terbaik dulu di lingkungan Fakultas Pertanian UNUD gitu. Nah, selain jadi pemuda pelopor, kemudian menjadi moderator terbaik, kemudian naik lagi di desa, di wilayah saya kan ini juga bermasyarakat. Saya juga kan ketua pemuda dari
ketua pemuda di Banjar 3 periode, naik lagi ketua pemuda desa, ketua Karang Taruna di Kelurahan Kuta, kemudian ketua Angkatan Muda Pembaruan Indonesia di Kecamatan Kuta waktu itu ya. Nah, terus di organisasi mungkin saya lebih banyak dari teman-teman yang lain gitu membagi waktu saya. Nah, sehingga meskipun di tempat saya ada diskotik, tapi saya tidak pernah masuk diskotik itu waktu itu ya. Jadi kita ada kayu api, ada pinat dan seterusnya. Nah, ketika bergaul sebagai di mahasiswa gitu ya, kegiatan-kegiatan sosial saya lebih banyak menjadi panitianya. Jadi misalnya kegiatan bakti sosial, kemudian kegiatan seminar-seminar, bahkan seminar nasional, bahkan salah satu narasumber saya seorang dosen, dia sayang sama saya, seorang dosen di IPB Bogor gitu Pak Syarifudin Baharsyah gitu nama beliau, akhirnya menjadi menteri gitu. Saya juga kaget, kapan ya saya seperti itu kan gitu ya. Nah, selanjutnya sesuai dengan penjenjangan itu setelah selesai masa perkuliahan di masyarakat tadi kan, lanjutannya di masyarakat saya kan biasa banyak ada lomba-lomba kan, misalnya lomba Dharma Wacana, Ursawa Dharma Gita. Nah, saya kadang adalah orang yang menjadi pecadang kuang. Maksudnya, kalau ada lomba-lomba tidak ada pesertanya, saya yang ditunjuk gitu. Ya, bahasa Indonesia mungkin main cadangan nih, tapi atlet. sekali main langsung nusuk kan gitu. Kadang yang di luar yang saya pikirkan, misalnya Dharma Wacana. Saya kan tidak pernah juga latihan Dharma Wacana, jadi langsung lomba hari itu langsung ya juara juga. Gitu. Jadi pemain cadangan lapis 2, tapi sekali main langsung jadi ini best-nya. Tapi itu karunia Tuhan yang saya terima sebagai kemudahan dalam berkomunikasi gitu ya. Itu saya syukuri. Sehingga setiap lomba-lomba saya menjadi cadangan lah pasti. Tapi termasuk salah satunya ya podcast zaman sekarang atau wawancara di berbagai media mainstream gitu. Karena kalau narasumber aslinya nggak datang ya saya jadi narasumber berikutnya gitu. Tapi at least kalau masih berbicara dalam tataran kepariwisataan mungkin saya masih lebih sedikit ngerti-ngerti lah dikit gitu. Ini Pak, bicara soal pariwisata nih. Kan Badung ini salah satu destinasi, salah satu kabupaten yang menjadi destinasi pariwisata tertinggi di Bali. Dan bukan Bali aja, bahkan Indonesia gitu. Kabupaten Badung ini menjadi yang prioritas gitu dan utama. Nah, Bapak kan juga sempat menyebutkan kemarin habis dilantik bahwasannya Bapak akan concern salah satunya di pariwisata juga. Kan kalau kita bicara pariwisata terkait dengan infrastruktur, terkait kita bicara soal SDM-nya, terus pembangunannya, tata kota segala macam lah. Itu kan, kalau menurut Bapak Badung hari ini kan ada narasi over tourism, bahkan di sosmed ada yang bilang bukan over lagi, memang sudah full padat merayap gitu, udah nggak bisa. Canggu itu udah lebih-lebih Jakarta gitu. Kalau menurut Bapak, apakah memang kondisi Badung tuh sepadat itu terkait dengan pariwisata, atau memang sebenarnya biasa saja? Dan Bapak akan melakukan apa gitu terkait dengan di Badung ini? Ya gini, jadi biar sistematis ya. Jadi kalau saya jawab ini duluan, ini kan masih lanjut dulu nih apa yang saya sampaikan tadi. Oke. Apa yang saya sampaikan ketika pelantikan ini naik nih sekarang. Nah akhirnya saya sebelum itu jadi presenter di Bali TV tahun 2000 sampai 2002. Nah setelah itu masuklah DPR gitulah. Ya biasa singkat cerita biar enak nih. Nah program yang saya sampaikan ketika selesai pelantikan itu adalah apa yang saya lihat, saya dengar dan saya rasakan di masyarakat gitu. Jadi 6 persoalan dasar pembangunan, terutama saya foto adalah di Badung Selatan gitu ya. Jadi tadi pertanyaannya tentang pariwisata gitu ya. Karena saya adalah juga seorang praktisi pariwisata, jadi persoalan yang saya potret untuk bisa diselaraskan dengan program pemerintah dalam upaya untuk memperkuat pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan di Kabupaten Badung adalah 6 persoalan dasar yang saya sebutkan itu yang sepertinya belum bisa digerakkan dengan sempurna oleh pemerintah, meskipun pemerintah sudah melaksanakan upaya-upaya yang cukup signifikan. Nah, jadi 6 persoalan yang saya sampaikan itu, diantaranya yang pertama, nanti tadi ada kaitannya dengan pertanyaan kedua tadi ya. Yang pertama adalah masalah infrastruktur atau infrastruktur. Bahasa sederhananya fasilitas sarana dan prasarana. Kalau kita lihat di Bali Selatan, pariwisata kita bertumbuh, tapi sarana dan prasarananya tidak tumbuh bagus. Nah, jadi misalnya jalan-jalan macet karena pertumbuhan jalan tidak diimbangi dengan pertumbuhan populasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Jadi jalan tidak bertambah banyak, tetapi populasinya meningkat, gitu ya. Jadi infrastruktur kita payah dari perspektif volume.
Jadi meskipun ada pembangunan underpass, tapi itu tidak cukup gitu ya. Dan infrastruktur kita, kenapa jalan-jalan kita kecil, sempit gitu ya? Ya karena memang pariwisata Bali ini tidak pernah didesain sebelum pariwisata ini berkembang. Ya, kalau pariwisata ini didesain sebelumnya, ya pasti akan dibuatkan infrastrukturnya dulu, baru utilitasnya kan, itu baru sarana dan prasarananya. Tapi ini sarana dan prasarananya dulu yang hadir, hotel, bar, pub, karaoke, diskotik, spa dan sebagainya, itu yang muncul duluan, baru jalannya kan itu ini. Nah, jadi infrastruktur kita mengalami persoalan yang harus segera dilakukan pembaharuan, karena kalau kita memang mau disebut sebagai destinasi pariwisata internasional, maka infrastruktur kita harus infrastruktur yang world class. Yang tidak hanya infrastruktur seperti sekarang. Menurut saya infrastruktur kita ini kali ini adalah infrastruktur yang masih biasa-biasa saja. Bahkan kurang biasa gitu ya. Dan ini yang harus dinaikkan. Makanya kita ingin mendorong pemerintah, karena ini eksekutif dan legislatif ini harus bekerja sama kan? Mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat proyeksi pembangunan mereka di infrastruktur, baik jangka menengah, jangka pendek maupun jangka panjang gitu. Dalam jangka pendeknya, ya pertama kita kalau misalnya kemacetan ya harus ada rekayasa lalu lintas kan gitu. Nah jadi itu infrastruktur. Target kita adalah world class. Infrastruktur. Ya karena kalau kita berkunjung ke Swiss, Belanda, Belgia dan negara-negara yang pariwisatanya sudah bertumbuh, infrastruktur mereka kita terkagum-kagum. Jalan itu kalau di Badung dengan APBD 9,5 triliun, jalan itu harusnya tidak padam gelap seperti sekarang, harusnya udah nyala kiri kanannya gitu. Ya, nah selanjutnya setelah infrastruktur, yang kedua ada namanya security and safety, keamanan dan kenyamanan. Dalam sektor pariwisata kalau kita bicara keamanan dan kenyamanan, dia adalah mutlak atau absolut. Kalau tidak aman dan nyaman, orang tidak akan datang, gitu ya. Nah, keamanan kita mengalami persoalan. Hampir setiap hari kita dengar ada bule berulah, ada orang main pukul di jalanan, ada perkelahian antar geng, ada orang meninggal direbut geng, kemudian ada juga perampokan, copet, jamret, penipuan money changer, kemudian grabber atau beggars, peminta-minta yang memaksa wisatawan, kemudian kelakuan para penyelenggara kita terhadap wisatawan. Nah, ini dikenal dengan nama keamanan dan kenyamanan kita mengalami persoalan. Dulu kita pernah ada namanya tourism police, polisi pariwisata sebelum pandemi COVID. Tapi sekarang entah kemana. Nah makanya kita ingin usulkan kepada Pak Kapolda Bali yang baru, Pak Daniel, agar aktifkan kembali polisi pariwisata di daerah destinasi sehingga wisatawan merasa ada yang mengawasi mereka gitu. Nah kita ada critical point di keamanan dan kenyamanan ini. Harusnya sebuah destinasi, bahasa kita adalah 100% safety and security record. Tidak ada kriminal, tidak ada kejadian-kejadian yang membuat kita worry, kan itu. Karena pariwisata itu 4 hal: happiness, enjoyable, comfortable, fun. Nah, hanya itu saja. Kalau tidak dapat keempat itu ya bukan berwisata namanya. Berwisata ya. Nah, jadi itu sektor yang kedua, keamanan dan kenyamanan. Yang ketiga, service. Service itu kalau dalam bahasa pariwisata namanya hospitality. Service kita ya bisa dilihat sekarang bagaimana para guide, maaf sekali nih, ada sopir konvensional, ada sopir kendaraan transport yang online, kadang berebut penumpang, kadang ribut, ini tidak boleh ini. Ini kita masalah service. No pay, no service, kan itu bahasanya kita. Nah, tapi wisatawan ke sini kan mereka bayar, mereka dapat service, kadang mereka diperlakukan mungkin tidak sewajarnya gitu ya. Ini menjadi persoalan sehingga servis ini yang perlu diperkuat dengan cara ya upgrading kepada masyarakat. Inilah yang belum dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah lebih cenderung mendorong pembangunan fisik. Ya, misalnya membangun destinasi tapi tidak diikuti dengan pembinaan perilaku masyarakatnya. SDM-nya. Nah, itulah. SDM-nya harus diperkuat, terutama masyarakat yang menjadi pendukung destinasi itu sendiri. Ya, minimal mereka terserap. Mereka memiliki kemampuan dan kecakapan dalam mengelola destinasinya. Ya minimal bahasanya juga dan seterusnya. Ini yang tidak ada. Meskipun pemerintah punya program namanya POK Darwis, kelompok masyarakat sadar wisata. Tapi itu hanya sebatas nomenklatur gitu ya. It's okay, ada nomenklatur, tapi kita berharap ini lebih dipertajam oleh pemerintah kalau kita memang mau daerah kita sebagai destinasi pariwisata gitu. Nah, selanjutnya itu tadi kan yang ketiga ya. Jadi yang pertama infrastruktur, yang kedua keamanan kenyamanan, yang ketiga servis, yang keempat
saya bandrol namanya behavior, perilaku. Perilaku kita yang cenderung agresif, cenderung terdegradasi dalam keramah-tamahan. Nah ini adalah persoalan sebenarnya. Kita mungkin tidak merasa gitu ya, tapi ini kan tergerus pelan-pelan. Oleh karena itu, ya kita berharap kepada pemerintah, karena fungsi kita fungsi kontrol, ya pemerintah memperkuat program-program pembinaan mental, spiritual, kecakapan, keterampilan, dan juga hal-hal yang menyangkut attitude masyarakat dalam menjaga daerahnya sebagai destinasi. Jangan salah kalau kita lihat, kalau hadirnya misalnya semakin banyak ada pub, bar, diskotik, narkotik misalnya gitu ya. Gimana kondisi generasi kita? Kan ini yang penting harus kita selamatkan, karena pariwisata itu pasti berdampak. Ya salah satunya itu, dan perlu adanya penguatan behavior. Oke lah kalau kita bicara Kute misalnya, Nusa Dua atau Seminyak. Masyarakatnya resisten karena hantaman itu begitu besar, hantaman budaya barat begitu besar, masyarakatnya resisten. Tapi kan itu hanya case per case mereka resisten. Kalau tempat lain gimana kan gitu. Nah ini yang perlu diperkuat dalam behavior. Behavior itu dijabarkan dalam 3 hal: pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat sebagai penguat destinasi. Kemudian yang kelima, nah ini environment, lingkungan. Nah, jadi kita bicara lingkungan nih, banyak sampah nggak? Susah nggak dengan sampah? Nah, persoalan sampah masih menjadi persoalan. Persoalan tata ruang masih menjadi persoalan. Banyak villa bodong, banyak sarana prasarana kepariwisataan yang tidak berizin. Kenapa? Karena matra ruang kita tidak beraturan. Artinya kita memiliki rencana tata ruang wilayah provinsi, kita memiliki rencana tata ruang kabupaten, kita juga memiliki RDTR, rencana detail tata ruang, tapi ada hal yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga banyak yang melabrak aturan. Berarti kelemahan kita di mana? Di law enforcement. Jadi kita penegakan aturan, dan kemudian juga gotong royong di antara kita untuk saling mengingatkan, kan itu. Nah, jadi di sektor environment yang kelima ini harus dilakukan penguatan dari perspektif regulasi dan penegakan regulasi secara tegas gitu, karena kan pelanggaran jalur hijau, pelanggaran kawasan hortikultura, pelanggaran kawasan LSD, lahan sawah ini kan masif. Nah inilah perlu law enforcement. Nah kemudian yang keenam adalah menyangkut tata kelola secara menyeluruh manajemen kepariwisataan kita. Apa kelemahan kita? Kita dalam bahasa kita punya RIPARDA, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah. Ada dokumennya, tapi dokumen itu tak kunjung pernah diaplikasikan gitu. Makanya pariwisata kita kan berkembang amorphous, tidak berbentuk. Kayak amuba, barangnya ada tapi bentuknya nggak jelas gitu. Nah inilah harus ada pakem kepariwisataan kita dalam bentuk blueprint yang saya kenal pribadi ya, namanya RIPARDA, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah. Mau dibawa kemana pariwisata Bali? Meskipun secara regulasi di pemerintah Provinsi Bali kita memiliki peraturan daerah nomor 5 tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali. Berarti turunannya kan di kabupaten kota dalam bentuk peraturan daerah. Nah mau dibawa kemana pariwisata kita? Apakah seperti ini dengan banyaknya beach club misalnya, atau dibangun dengan banyaknya villa, atau gimana? Ini yang perlu dilakukan restrukturisasi, pembenahan di sana sini. Dalam kerangka itulah yang saya lihat. Saya dengar, saya rasakan 6 persoalan itu, ya itulah yang saya ungkap kepada eksekutif, karena masyarakat saat ini secara visual dari perspektif infrastruktur mereka sangat mengeluh berkaitan dengan kalau dia noleh ke atas mereka lihat banyak jaring laba-laba buatan manusia atau banyak kabel berseliweran. Kalau dia noleh ke samping dia lihat tiang beranak dan tiang bercucu. Kemudian kalau dia baru bangun pagi datang ke jalan dia lihat tumpukan sampah yang banyak. Nah, persoalan-persoalan ini harusnya sudah tereliminasi di destinasi, tidak boleh terjadi. Tapi apapun itu, kita tetap apresiasi pemerintah. Makanya dalam kerangka hadirnya kita ingin mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah yang cermat, tepat, cepat, efisien, efektif, dan produktif dalam menyelesaikan 6 persoalan yang kita foto. Itu di luar persoalan-persoalan basicnya pemerintah. Daripada pemerintah melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar urusan wajibnya. Seperti misalnya ya bangunan yang sudah bagus, diberikan hibah, kemudian diperbaiki lagi menjadi ya mungkin lebih bagus. Mungkin dari perspektif masyarakat senang. Siapa yang tidak senang kalau dapat uang berlimpah-limpah gitu ya dalam waktu yang cepat dan jumlah yang banyak gitu. Nah, it's okay. Tapi
kan kita butuh pemerataan juga pada masyarakat yang lain. Pemerataan yang saya maksud bukan hanya di sini dapat Bali Banjarnya, di Bali Banjar sana dapat. Enggak seperti itu. Pemerataan yang maksud adalah pemerataan antar sektor, antar segmen, dan antar elemen. Artinya kalau kita bicara kehidupan kita di luar 6 yang saya potret tadi, sekarang kalau dalam pariwisata kan ada istilah bintang 5 plus plus. Nah, dari 6 persoalan saya katakan 6 plus plus. Plusnya apa? Pertanian. Sektor pertanian kita kadang seperti kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Siapa yang memperhatikan mereka? Ya harus kita, eksekutif dan legislatif. Pertanyaan sederhana kita, kalau ingin melihat apa kontribusi pertanian pada pemerintah dan atau masyarakat, berarti kita lihat di postur APBD, berapa kontribusi real pertanian pada APBD atau pendapatan asli daerah. Pernah nggak orang ekspos itu? Tidak kan? Yang paling diekspos PHR berapa? Nah, sektor pertanian berapa? Jangan-jangan kontribusi sektor pertanian negatif terhadap APBD. Kalau itu terjadi, artinya kita harus memasuki masa warning. Berbahaya. Kenapa berbahaya? Berarti ada persoalan di sektor pertanian. Mungkin alih fungsi lahan yang tinggi, produktivitas pertanian yang menurun, generasi muda tidak mau lagi bertani. Kan itu. Sektor pertanian harus kita proteksi. Kenapa? Tadi saya katakan kan peraturan daerah Provinsi Bali tentang pariwisata budaya. Budaya Bali ini adalah budaya yang bersumber dari pertanian. Tanpa pertanian, budaya Bali nggak akan ada. Karena menurut Profesor Dr. Kuncana Ningrat, 7 unsur kebudayaan itu salah satunya adalah perilaku berpertani. Pertanian. Pertanianlah yang menghasilkan budaya kita. Nah, jika pertanian habis, budaya kita otomatis akan habis. Oleh karena itu, saya concern terhadap pertanian. Ini yang saya istilahkan persoalan 6 plus ini. Jadi pertanian harus mendapat perhatian. Kalau Balai Banjar dibongkar dengan APBD 3 miliar, ya pertanian kasih dong juga 3 miliar. Itu yang saya maksud pemerataan. Sehingga petani, dia kan mandi di sungai, kecebur, air itu di atas hidung, dia nggak bisa bernafas. Makanya kita harus dongakkan dia, sehingga dia bisa bernafas gitu. Nah, nafasnya petani kan di saprodi, sarana produksi, bibit, pupuk, obat, sarana pelancar, pemasaran, dan manajemen pertanian. Karena petani kita selama ini kan bekerja sebagai, bukan petani sebenarnya, mereka hanya pekerjaan sambilan. Kenapa? Jam kerja mereka tidak teratur, hasil mereka tidak jelas, catatan mereka tidak punya, manajer mereka tidak punya. Makanya sekarang lebih baik pemerintah arahkan pemerataan pembangunan ini dari sektor pariwisata ke sektor pertanian agar tercipta di pariwisata ini kan ada manajemen pariwisata. Nah, misalnya satu hotel kalau ngucapin selamat kan, selamat dan sukses dari manajemen and staff. Kalau petani ngucapin selamat gimana? Nggak ada manajemen dan staffnya. Oleh karena itu kita ingin mendorong petani itu berusaha tani, dikelola secara manajemen usaha. Mulai dari hulu hingga ke hilir, dari hilir hingga ke hulu, bolak-baliknya seperti itu atau resiprokal kita istilahkan. Nah, jadi petani harus mendapat pertolongan pertama pada kesejahteraan untuk di Kabupaten Badung dan mungkin juga di kabupaten lain. Karena saya fokus di Kabupaten Badung, maka saya berharap pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya harus bisa dinikmati oleh petani dan masyarakat marginal lainnya. Dalam kerangka itulah saya menjadi Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal di Bali. Untuk masyarakat marginal kita dapat apa dari pembangunan ini? Nah, jadi concern saya, petani dan pariwisata adalah 2 segmen pembangunan yang harus equal. Jika ini tidak equal, berarti tidak balance. Rumusnya adalah life is a balance. Jika tidak balance, berarti akan terjadi sesuatu yang kurang baik. Nah, jadi untuk mengejar balance itu, pertanian dan pariwisata harus diseimbangkan. Nah, sehingga pembangunan otomatis Badung Utara, Badung Selatan kita tidak bicara ketimpangan lagi. Karena petani dengan sendirinya sudah mendapat asupan. Ya, misalnya insentif. Karena mereka sudah bekerja bertani. Bertani itu kan tidak hanya menghasilkan produksi pertanian yang kita makan. Petani itu menghasilkan 3 hal. Esensial, prinsip dasar dalam kehidupan kita. Apa itu? Pertama ya pasti menghasilkan produk yang kita makan. Yang kedua, pertahanan ekologi. Percaya nggak pertahanan ekologi? Bayangkan kalau nggak ada petani yang merawat alam, dia menjaga tanahnya, sawahnya, dipelihara, diberi pupuk, bibit, obat, berproduksi tanamannya. Jadi petani itu pertahanan produksi yang kita makan, pertahanan ekologi, dia memelihara alam. Yang ketiga, pertahanan budaya. 3 ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Jangan hanya memberikan hibah kepada pembangunan Bali Banjar atau pura dan seterusnya, berikan hibah kepada petani yang sama sehingga petani kita terdongkrak kehidupannya. Kalau ini bisa dilaksanakan, saya berkeyakinan
petani kita kalau dia sejahtera, isi perut petani ini sejahtera, maka pertumbuhan ekonomi akan otomatis naik dan itulah yang disebut dengan sejahtera gitu. Nah, sehingga saya concern kepada masyarakat petani dan juga pariwisata ini diseimbangkan. Jadi sementara karena fungsi kontrol kita adalah mengontrol kebijakan pemerintah berkaitan dengan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, inilah yang kita ingin equalkan. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, dalam upaya untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, maka pariwisata harus diseimbangkan dengan pertanian, dan pertanian harus menjadi support di sektor pariwisata. Demikian juga sebaliknya, atau yang kita kenal dengan nama reciprocal program. Nah, kan gini Pak, itu udah panjang itu dalam arti dari problem hingga solusi tadi Bapak sudah menyebutkan gitu kan. Termasuk solusinya adalah beberapa poin tadi dan perjuangan Bapak 6 poin tadi itu, 6 poin plus kan gitu. Berarti kesimpulannya mungkin begini, saya coba simpulkan itu. Berarti pemerintah Badung per hari ini menurut Bapak belum ideal dong? Pertanyaannya bagus, saya harus jawab nih. Jadi masyarakatlah yang menjawab. Karena apapun produk-produk, kebijakan, dan keputusan politik pemerintah, impact-nya kan di masyarakat. Kalau sudah disampaikan seperti itu, gitu ya, ya itulah jawaban masyarakat. Jawaban saya adalah, terlepas dari sempurna tidak sempurna, pemerintah sudah bekerja. Jadi kita apresiasi pemerintah sudah bekerja. Pemerintah sudah berusaha, tetapi bahwa kita sadari sistem bekerjanya pemerintah yang sekarang harus menyesuaikan dengan perkembangan futuristik kekinian. Apa itu? Jam kerja pegawai negeri jam berapa sampai jam berapa dan hari liburnya hari apa? Itu pertanyaan saya. Nah, terus pariwisata jam kerjanya seperti apa? Nah, inilah ini jangan menjadi dualistis gitu ya. Pegawai negeri ASN bekerjanya jam 7 sampai jam 4 sore. Setiap hari efektif di luar hari libur. Pariwisata bekerjanya justru di hari libur. Kalau nggak libur nggak berpariwisata kan. Nah, ini sudah kooptasi ini namanya. Artinya unit-unit fungsi pelayanan di pariwisata dari pemerintah di hari libur adalah libur. Di luar jam kerja ASN tidak ada. Pariwisata butuh pelayanan nih. 24 hours. Nah, karena dari situ nih kita mulainya. Sehingga saya ingin mendorong pemerintah Kabupaten Badung khususnya, ayo kita bekerja dengan berakselerasi melakukan balances kegiatan di supervisi, monitoring, dan evaluasi, merupakan tugasnya pemerintah, di jam yang dibutuhkan oleh pariwisata. Berarti kita dorong nanti unit-unit teknis yang terkait dengan kepariwisataan dan pelayanan publik pariwisata bekerjanya 24 jam dengan sistem shipping. Pegawainya kan banyak. Pegawai P3K kita kan ribuan. Mereka tinggal di-split aja. Ada yang bekerja pagi, siang, sore, malam, dan dini hari. Karena kejadian-kejadian persoalan di kepariwisataan itu kebanyakan di jam dini hari dan jam hari libur. Terus kita mengadunya kemana? Kita mengadunya kemana? Nah, jadi servis tadilah yang saya bicara. Servis itu pemerintah harus hadir dalam situasi apapun terhadap kepariwisataan kita, sehingga solusi pertama yang saya tawarkan kepada pemerintah, kan gitu. Kita tidak hanya membombardir dari perspektif persoalan. Solusi kan harus kita tawarkan. Solusi pertama untuk kecepatan penanganan dalam keadaan darurat apapun bentuknya, emergency case, kita ingin pemerintah membentuk ERS, Emergency Response System. Meskipun sekarang pemerintah punya Badung Command Center, tapi perannya ya mungkin oke ada, tapi belum produktif gitulah. Sehingga saya dorong pemerintah melalui Badung Command Center dibuat ERS namanya, Emergency Response System Sophisticated, di mana masyarakat tidak harus menekan nomor telepon yang banyak, atau tidak harus memviralkan dulu baru ada justice. Tapi masyarakat tinggal menekan 0 atau apa di HP-nya, tidak harus mengunduh aplikasi. Ini juga bikin ribet. Coba nih masyarakat di kampung disuruh mengunduh aplikasi kan nggak bisa. Nah, tanpa mengunduh itu, ada cara cepat yang bisa dilakukan. Setiap masyarakat yang punya HP harusnya pemerintah, ya uang ada kan di Badung ya 9,5 triliun ya, sekarang diproyeksi lagi jadi 12 triliun. Ya buat, ya ini terutama kan dari di Subkominfo-nya Badung, dari tim TIK-nya,
Ya, masyarakat begitu punya HP, di HP kan ada panggilan darurat, punya Ada. kan? Nah, panggilan darurat di HP itulah yang dimetamorfose menjadi ERS, Emergency Response System. Begitu masyarakat panggilan darurat, sudah langsung jatuhnya di pemerintah daerah. Tim dari pemerintah daerah segera turun, kan gitu. Jalan bolong, trotoar jebol, orang terseret kabel atau tiang listrik miring, sampah berseliweran dan sebagainya. Jadi mereka tinggal buka HP, panggilan darurat, sudah. Berarti prinsipnya semacam satgas gitu atau gimana nanti, Pak? Menurut saya satgas itu kan sifatnya insidental. Oke. Namanya juga satgas, satuan tugas atau BKO. Ya. Nah, menurut saya harus sifatnya permanen. Harus permanen. Namanya UPT, Unit Pelayanan Terpadu. Pemerintah sudah ada regulasinya tentang hal itu. Makanya kalau kita tidak mencermati regulasinya, kita katakan nggak tahu harus kemana dan melakukan apa. Di regulasinya sudah jelas, ada namanya UPT, Unit Pelayanan Terpadu. Unit-unit itu kan bisa dibangun di kelurahan, di balai banjar. Sarana sudah ada, secara struktur mereka sudah punya. Tinggal mau nggak dua hal ini? Apa itu ya? Dua hal itu. Pertama namanya keputusan politik. Oke. Dan kebijakan publik yang bisa mengarah kepada solusi akan hal itu. Kalau itu tidak ada ya. Kalau hanya keinginannya kebijakan elektoral, ya seperti yang kita rasakan, kebijakan elektoral ya, masyarakat butuh apa? Uang, kasih uang yang banyak, senang, kita dipilih. Nah itu kan kebijakan elektoral namanya. Itu kan gaya-gaya populis itu. Nah, kalau gaya-gaya populis, ya itu masyarakat yang menilai. Dari perspektif saya lebih baik lakukan edukasi kepada masyarakat, karena justru di situ lebih mengena menurut saya. Nah sehingga dari perspektif tadi bisa kita tarik gambaran umum bahwa kita masih dari perspektif pelayanan dan infrastruktur masih perlu berbenah gitu ya. Jadi pelayanan tadi sehingga kita mendorong ASN tampil 24 hours. Senang nggak masyarakat? Pasti senang. Ya. ASN akan melakukan kecepatan pelayanan dalam keadaan darurat. Senang nggak masyarakat? Pasti senang. Nah ini yang kita dorong beransur-ansur. Tapi memang tidak mudah untuk membalikkan telapak tangan. Dan ini harus sinergi semua pihak. Saya sangat concern dan sangat senang jika pemerintah bisa sering-sering diskusi dengan kita, dengan keterbatasan yang kita miliki. Karena ini kan menyangkut tadi tetap afektif, kognitif, psikomotorik. Bagaimana kita punya visi atau wawasan dalam berkomunikasi dengan pemerintah. Tapi kita tahu pemerintah kan adalah segalanya. Pemerintah adalah leader. Pemerintah adalah sebuah kekuatan yang besar. Tapi kalau kekuatan besarnya seperti ya masih ada bolong-bolongnya gitu ya. Itulah tugas kita untuk mengingatkan gitu ya. Nah, oleh karena itu dalam kerangka pengawasan kami akan dorong ini dan tidak akan berhenti untuk bersuara karena itulah ayah-ayahan kita. Ayah-ayahan kita hanya satu. Bagaimana kita bisa bersuara kan itu? Itulah tugas DPR. Makanya namanya parlemen. Parle itu artinya ngomong. Kalau DPR nggak bisa ngomong, jangan ngomong kan gitu. Nah, ngomonglah kita gitu. Dan omongan DPR itu dilindungi oleh undang-undang. Kita mempunyai hak imunitas. Sejauh apa yang kita omongkan masih ada kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi DPR, dia immunity. Dia tidak terjerat oleh hukum dalam perspektif pelayanan publik karena kita akan sangat mungkin terpleset gitu ya. Nah, itu. Nah, terus selanjutnya setelah pelayanan yang saya katakan tadi belum diikuti, lanjut kan improvisasi atau bahasa sederhananya inovasi. Bagaimana pertanyaan saya sekarang? Justru saya balik bertanya nih, bagaimanakah penilaian masyarakat terhadap inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemerintah di sektor pariwisata? Nah, jawabannya ada nggak? Jawabannya nanti biar saya tahu inovasi itu biasanya di destinasi ya, di pariwisata lebih banyak dilakukan oleh wisatawan itu sendiri. Turislah yang melakukan inovasi. Kita tinggal mengikutinya. Artinya apa? Artinya kita sejauh ini melaksanakan regulasi yang sangat lokalit. Sementara kita berhadapan dengan pasar global dunia pariwisata. Bisa dibayangkan aturannya lokal, permasalahannya global. Bisa jawab nggak? Nah, itulah kita butuh visi yang besar dalam menjawab persoalan-persoalan kepariwisataan kita di Kabupaten Badung khususnya dan Bali gitu, karena dibutuhkan wawasan yang mungkin melebihi dari kapasitas lokal itu, sehingga peraturan-peraturan daerah yang kita buat adalah peraturan yang bisa menjangkau
kekuasaan global gitu. Nah, disitulah baru kita akan bisa mengikat wisatawan, tidak lagi berulah, dia tahu do and done itu seperti apa, ada guidebook to Bali dan seterusnya. Itulah persoalan-persoalan kita sesungguhnya yang ingin kita sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Badung. Saya merasa ini adalah kesempatan baik, kita ingin duduk bersama dengan pemerintah dengan cara yang elegans, dengan smooth operator, menyampaikan sesuatu dengan solusi. Tadi saya tawarkan solusi, itu solusi pertama. Solusi keduanya gimana? Nah, infrastruktur tadi. Kabel yang bersemeraut di atas, tiang yang banyak. Sebenarnya Badung sudah punya program, namanya Utilitas Terpadu di Bawah Tanah. Tahun 2017. Dibuat prototipenya di tahun 2018. Sepanjang 600 meter, tapi tidak dilanjutkan lagi. Itu di kawasan Seminyak. Sehingga perkembangan ini kan begitu cepat, perkembangan global begitu cepat. Orang butuh internet, orang butuh broadband, orang butuh TV kabel, orang butuh jaringan fiber optic non-wires. Akibatnya kabel itu banyak tumbuh, sementara utilitas yang terbangun tidak ada. Nah, jadi solusi saya yang kedua, mendorong pemerintah Kabupaten Badung dan pemerintah kabupaten kota lainnya termasuk provinsi segera membangun utilitas terpadu di bawah tanah sehingga tidak ada lagi tiang listrik, tidak lagi ada kabel yang berseliweran. Sederhana sekali sebenarnya, hanya butuh tadi political will dan goodwill dari pemerintah, mau nggak melaksanakan ini gitu. Kalau hanya tujuannya elektoral, ya kita buat sedikit aja. Oh, kami sudah buat, kami turun ke dalam. Oh, kami sudah buat dan kami sudah turun juga ke bawah terowongannya. Kan itu namanya POPOLIS, populis kan gitu. Nah, oleh karena itu saya dorong utilitas terpadu di bawah tanah adalah keniscayaan. Harus segera dilanjutkan. Nah, itu kan baru solusi kedua. Jadi sehingga kita tidak melihat kabel-kabel dan tiang listrik lagi, terutama kan di kawasan-kawasan destinasi. Itu solusi kedua. Yang ketiga, macet. Nah, macet kita di mana-mana. Di jarak 1 kilometer ditempuh dalam waktu 5-6 jam. Di Canggu, Munggu, Berawo dan juga di Uluwatu, termasuk di simpang McDonald di bypass Ngurah Rai Jimbaran. Apa solusi yang kita tawarkan? Kita ingin tawarkan juga kepada eksekutif, padahal eksekutif kan tugasnya eksekusi. Nah, untuk kemacetan ini yang pertama, jangka pendek, rekayasa lalu lintas harus dilakukan secepat-cepatnya. Ya, hadirlah Dinas Perhubungan di titik-titik itu setiap hari, jangan di kantor aja, kan karyawan banyak. Ya. Nah, artinya setelah hadir itu mereka bisa tahu gimana kondisi sesungguhnya di lapangan. Nah, ini yang kita ingin dorong. Mereka hadir di lapangan, kemudian bekerjanya juga lebih banyak di lapangan, karena permasalahan lebih banyak ada di lapangan. Jadi Dinas Perhubungan adalah leading sektornya. Hadirlah dalam perspektif jangka pendek. Kedua, rambu-rambu diperbanyak. Kemudian ya announcement, maklumat. Ada pengumuman kalau lewat sini lurusnya ke sini, kalau ini ke sini. Kalau di Jabodetabek kan pernah dengar kontraflow nggak? Ya, di sini juga perlu kontraflow, car free day dan seterusnya. Perlu sudah dipikirkan. Ini kan tugasnya Dinas Perhubungan. Ya silahkan unit teknis lakukan ini kan itu. Nah, itu solusi yang kita tawarkan. Ya lakukan rekayasa lalu lintas dengan atensi 24 hours kayak gitu. Nah, itu udah solusi ketiga kan. Nah, kita tawarkan tadi diterima tanda kan tergantung pemegang kebijakan nanti eksekutornya jadi pemerintah. Kemudian solusi keempat yang ingin kita tawarkan dari 6 persoalan plus itu kita kan juga tawarkan 6 plus solusi gitu ya. Matra ruang yang tidak teratur, ya law enforcement, tegakkan law enforcement. Nah ini ya gimana caranya? Ya kan pemerintah punya legal punya bagian hukum, punya Pol PP, penegak aturan, ya gercep lah gitu kan gitu. Kita ingin dorong itu. Kemudian solusi yang kelima yang ingin kita tawarkan kepada pemerintah berkaitan dengan situasi ini dalam sektor tata ruang. Tata ruang kita ini kan alih fungsi lahan sangat tinggi. Oke, pemerintah sudah menciptakan LSD, lahan sawah dilindungi dan seterusnya. Berarti yang diperlukan sekarang adalah do and done yang diketahui oleh masyarakat. Jangan hanya boleh saja dapat do and done. Apa yang boleh dan apa yang tidak dibolehkan. Dulu zaman pemerintah kolonial Belanda, kalau mau flashback ya, atau sebelum itu, saya tanya nih, kalau masuk hutan, ada nggak tulisan dilarang masuk hutan? Nggak ada. Yang ada kalau masuk hutan ada raksasa. Berarti kita nggak berani kan, takut kan? Itu demi perlindungan hutan sesungguhnya. Nah, itulah kearifan lokal itu kita angkat lagi. Misalnya tidak boleh membuat jalan kan membangun rumah di tumbak jalan. Nah, tujuannya kan biar kita tidak celaka karena akan ditabrak oleh mobil yang lem nyeblong kan gitu misalnya. Nah, kearifan lokal ini diangkat dalam bentuk peraturan norma-norma yang tidak tertulis yang justru lebih mengikat gitu biasanya gitu. Nah, ini
perlu ada penguatan di sektor law enforcement. Yang keenam adalah, ini sebenarnya tugas pemerintah yang sudah lumrah, tapi kita ingin ingatkan, namanya SUMONEF, supervisi, monitoring, dan evaluasi. Kata-katanya ada, tapi ini belum agresif, ya belum gercep lah. Kita butuh supervisi, monitoring, dan evaluasi dilakukan. Kalau itu dilakukan, sangat mudah pemerintah mengidentifikasi persoalan, sangat mudah untuk menyelesaikan persoalannya, dan disitulah masyarakat akan tersenyum. Karena tujuan dari pembangunan kan membuat masyarakat sejahtera dan bahagia kan gitu. Nah, kira-kira itu yang kita ingin tawarkan kepada pemerintah, dan tentu dalam perjalanan ini kita harus ambil peran karena kita ditugaskan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini sebagai amanah untuk kita bisa memberikan kemampuan terbaik kita kepada pemerintah dan masyarakat Kabupaten Badung. Tapi ada tapinya nih Pak. Boleh. Tapinya tuh ketika kita ingin menawarkan, Bapak kan ingin menawarkan itu kepada eksekutif, kepada pemerintah Kabupaten Badung gitu. Tapi kan mau berganti Pak. Ya benar, pemerintahan boleh berganti, orang-orangnya boleh berganti, sistem kan tidak boleh berganti. Makanya, berarti penguatannya? Ya, kita di penguatan ke sistem dan kelembagaan. Makanya pemerintah itu ada namanya sertijab, serah terima jabatan. Jabatannya diserahkan, orangnya ya pergi. Artinya siapapun yang incas kemudian dia harus melaksanakan, kan sudah ada dalam tataran regulasi ya. Pembangunan itu ada namanya RPJP, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang, jangka RPJMD, jangka menengah dan jangka pendek. Itulah pakemnya. Nah, itu dilaksanakan. Makanya tujuan kita adalah kita ingin merestrukturisasi RPJM, RPJP, RPJMD. Kan itu. Nah, itulah haluan garis-garis besar pembangunan pemerintah. Jadi siapapun orangnya, ya laksanakan itu kan gitu aja. Nah, tapi gini Pak, kalau bicara siapapun orangnya, laksanakan gitu. Tapi kan beredar Pak, dalam kita bicara ke pemerintahan yaitu eksekutif ya, kita bicara eksekutif, ke depan ini kan sudah beredar namanya. Boleh nggak Pak? Kalau kita bicara masuk ke sana? Ya, nanti makanya kita akan bisa masuk ke situ nih. Ya, kita masuk segmen berikutnya nih. Nah, jadi kalau kita bicara itu nih Pak, apakah Bapak kan kita lihat satu bendera nih Pak, satu partai dengan salah satu yang beredar Pak Diesel gitu kan, dan ada koalisi juga Kim Badung kan begitu Pak, Pak Suyase juga gitu. Apakah ada kecocokan nggak? Atau begini, kalau kita bicara partai pasti semua akan bicara, ya itu satu komando gitu, nggak mungkin berbeda gitu. Nah, kalau saya, apakah Bapak sudah pernah obrolkan itu dengan Pak Diesel kah atau Pak Suyase gitu, bahwasannya ada tawaran-tawaran seperti ini gitu. Kalau memang siap menjalankan gitu kan, kita bantu maksimal atau gimana itu Pak? Saya ini kan anggota dari satu partai politik, bukan berarti petugas partai ya. Nah, sebagai anggota dari satu partai politik, kita ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang kita patuhi. Kemudian ada sistem dan mekanisme kerja yang kita ikuti. Bahwa persoalan-persoalan menyangkut siapa calon, siapa yang dijadikan, itu sudah ada mekanismenya. Jadi mekanismenya, karena mekanisme itu jelas dan ya kalau dilabrak itulah akan terjadi persoalan gitu. Nah, ini mekanismenya sudah ada. Kalau kita bicara pimpinan, siapa yang akan maju dan seterusnya, di luar konteks mekanisme dan sistem, kita kan lihat piramida. Di partai kita siapa puncak pimpinan tertinggi? Kan kita lihat piramida. Itulah kader terbaik kita, kan gitu aja bahasanya. Sederhana sekali sebenarnya. Nah, setelah kader terbaik kita itu, kita bicarakan kapabilitas, kapasitas, dan juga kita bicara koneksitasnya. Karena membangun dan menjadi pimpinan itu harus terkoneks antara yang satu dengan lain, baik kawan maupun lawan. Dan ingat, dalam politik itu yang kata-kata orang gitu, kepentingan yang abadi kan gitu. Nah, tetapi dalam perspektif kita kebutuhanlah yang abadi gitu. Kebutuhan itu maksudnya kebutuhan itu menyangkut pelayanan publik, kebutuhan masyarakat banyak. Nah, jadi kalau kita bicara apakah orang-orang yang di puncak piramida di partai kami itu siap untuk dicalonkan dan seterusnya, semua sudah ada mekanismenya dan ada kertasnya, ada portofolionya. Mereka akan menandatangani pernyataan bahwa bersedia menjadi calon, bersedia ini seperti itu jelas. Nah, artinya sekarang kami sebagai kader itu menunggu keputusan normatif, keputusan resmi dari partai untuk bergerak. Terus pertanyaannya, kalau menunggu aja nggak bergerak dong, kayak gitu. Nah, dalam politik ada namanya
dinamisasi. Jadi kita politik itu dinamis dan bermain insting. Nah, ketika insting kita di partai politik ini ada, maka kita sudah mikirkan pimpinan kita. Kalau saya punya Pak Diesel, saya punya Pak De Gajah. Pak Diesel adalah pimpinan tertinggi, maka sebagai kader saya harus menjadikan beliau memiliki performa sesuai dengan posisi beliau sebagai pimpinan. Kami hormat sama pimpinan kami, kemudian kami harus menjaga marwah dan kewibawaannya. Kami harus juga memperkuat daya juang, daya pergerakan kami dalam kerangka memperkuat partai dan memperkuat pimpinan. Artinya kami harus ada kerjasama dan gotong royong di situ. Makanya saya katakan, kita tidak perlu ditanyakan hasil apa yang harus saya dapatkan dari itu. Yang perlu kita lakukan sebagai kader adalah ya bekerja dan bekerja terus demi penguatan performa partai dan performa pimpinan kami. Jadi kan bukan untuk diri sendiri, jadi untuk partai dan untuk para pemimpin-pemimpin kami. Itulah namanya loyal. Ya, loyalitas. Kalau kita tidak punya daya loyal, ya mungkin susahnya di situ. Jadi loyal itu kan tidak terbatas. Kadang apa yang kita lakukan dianggap pencitraan misalnya, ya oke lah, di awal-awal no problems gitu. Tapi yang penting terhadap pimpinan kita loyal. Nah, loyalitas inilah yang penting gitu. Sehingga munculnya nama Pak Wayan Diesel, ya wajar karena dia di puncak piramida. Kan di partai kami dia puncak piramida. Tinggal sekarang bagaimana koneksitasnya. Tadi kan bicara KIM misalnya. Ya tergantung para partai-partai yang ada di KIM. Harapan kami sebagai masyarakat bawah nih, ya harapnya KIM-nya kan tetap solid. Kan itu harapan kita. Tapi kan tergantung mereka juga. Karena kembali, apakah dia dalam politik itu berbicara kepentingan, apa bicara kebutuhan, kan gitu aja sekarang. Kalau bicara kebutuhan, Kim menurut saya harus solid. Tidak boleh terpecah belah, karena Kim ini sudah terbukti memenangkan Bapak Prabowo Subianto. Jadi kalau dalam Kim ada yang bermain, ya seperti kepiting berjalan ke samping, gitu ya. Ya saya kira itu, ya masyarakatlah yang menilai karakternya seperti apa. Saya nggak elok kalau menilai itu. Tetapi dalam penilaian saya, Kim harus solid. Nah, terus yang kedua, bagaimana komunikasi dengan partai politik yang lain? Saya katakan politik itu dinamis, harus cair. Komunikasi itu harus cair. Karena apa? Ketika kita bersatu di dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, kita kan bertemu dengan semua partai politik yang lolos. Terus kalau kita nggak cair, gimana ngomongnya? Gimana kita berjuang untuk membangun? Makanya di situ perlu check and balance. Kita tidak boleh saling tidak membutuhkan dan tidak mementingkan di lembaga itu. Ya misalnya kalau alat kelengkapan dewan ya dibagi rata lah kan gitu misalnya, sehingga kita berjuang bersama-sama. Toh juga apa fungsi legislatif, apa fungsi eksekutif, kan check and balance. Lembaganya aja nggak balance, bagaimana pimpinannya nggak balance kan gitu misalnya gitu ya. Nah dari perspektif saya, Pak Diesel adalah tokoh terbaik kami di Partai Gerindra Kabupaten Badung dan dia layak untuk maju dari berbagai perspektif. Kalau pencermatan kami sebagai kader, Pak Diesel itu pertama dari performa. Dia anggota DPR sudah hampir 35 tahun. Jadi udah 5 periode, jadi 6 periode malahan sekarang. Jadi DPR terus gitu ya. Artinya apa? Dia orang terpilih. Ada kepercayaan masyarakat di situ. Dikenal nggak? Dia dikenal. Jadi selain punya elektoral, dia punya popularitas. Popularitas yang tinggi. Siapa nggak kenal Diesel? Gitu ya. Nah, itu karena pemilihan itu hubungannya kan dua, elektoral dan popularitas kan itu. Nah itu kemudian Pak Diesel punya kelebihan berikut. Tahu nggak bagaimana dia menjadi pelopor membangun satu destinasi yang hebat hingga terkenal di seluruh dunia? Itu tangan terampilnya Pak Diesel. Kenal nggak dengan Pantai Melasti? Dulu masyarakatnya hanya bekerja mencari rumput laut, menjadi nelayan, menangkap ikan, mencari kerang, mencari kehidupan di pantai apa adanya, menanam tanaman di tanah tandus karena tanahnya berbukit. Berkat tangan terampil Pak Diesel, Pantai Melasti itu hebat di seluruh dunia. Bahkan orang-orang sangat kagum dengan penataan Pantai Melasti dibandingkan pantai lainnya. Tapi ya namanya juga standar deviasi itu pasti ada. Pasti ada orang yang nggak senang, pasti ada kompetitor, pasti. Ya disitulah kita melihat
setiap kemajuan pasti ada korban. Mungkin Pak Diesel kali ini adalah menjadi korban, tetapi kami sebagai kader tetap melihat Pak Diesel jauh lebih banyak baiknya ketimbang jadi korbannya gitu. Nah, oleh karena itu kami ingin melihat masyarakat Badung agar bisa melihat secara perspektif yang utuh bahwa Pak Diesel adalah seorang pionir pembangunan yang merubah struktur pendapatan masyarakatnya dari miskin menjadi masyarakat makmur. Jauh balik nih, belum middle lagi, langsung dari miskin ke makmur. Karena pendapatannya luar biasa dari Pantai Melasti itu, dan Pantai Melasti dikelola oleh masyarakat, tidak dikelola oleh orang per orang. Itu masyarakat yang punya, dan kesejahteraan masyarakat jauh meningkat. Kemudian Pak Diesel juga orang yang sangat, ya jangankan bares gitu ya. Kalau Pak Diesel ketemu orang, hatinya tergerak, dia punya rasa empati terhadap kemanusiaan. Karena saya kan sering mendampingi beliau gitu ya. Pemimpinnya harus seperti itu, bisa merasakan perasaan orang lain, dan Pak Diesel punya itu. Nah, terkait dengan Pak Diesel gitu kan, terkait dengan kita bicara kontestasi ke depan lah gitu. Mungkin gini aja Pak, ini kameramen juga bilang maksudnya ini kameranya lowbat gitu ya kan. Kita keterbatasan alat juga ya Pak. Mungkin nanti ketika memang, dan Bapak kan tadi juga bilang sederhananya adalah kita masih wait and see terkait dengan apakah memang ditugaskan Pak Dieselnya untuk dipercaya untuk maju di eksekutif atau memang diserahkan ke yang lain. Masih wait and see. Dan memang kan juga kalau kita bicara KPU, dan prosesi dalam pilkada masih menunggu kan gitu. Terkait dengan pendaftaran pun baru tanggal 22 kalau ya, 27 Agustus kan gitu. Jadi kalau memang nanti dipercaya Pak Diesel oleh Partai Gajah atau oleh DPP Partai Gerindra untuk ini, atau partai yang lain, bahkan oleh masyarakat untuk maju, ya nanti kita akan bahas lebih lanjut mungkin Pak ya. Kalau bisa mungkin nanti dibantu juga Pak, ada Pak Diesel juga gitu kan. Ya, saya mau bertanya-tanya gitu. Ya, bisa. Mewakili masyarakat, bukan mewakili ya, bukan dewan. Pasti representatif lah dari masyarakat. Dari komen-komen lah, kita dari komen-komen. Mewakili netizen. Nah, mewakili netizen gitu kan. Kita mau nanya-nanya juga gitu. Boleh. Nah, gini Pak, terakhir sebelum kita close nih Pak, boleh tidak sampaikan pesan kepada masyarakat Pak terkait dengan Badung? Mungkin karena Bapak kita tadi bicara concern salah satunya soal pariwisata, kepada masyarakat mungkin Pak, supaya masyarakat juga bisa sadar diri, atau bahwasannya bukan sadar diri, introspeksi diri juga, entah bukan pemerintah aja yang salah itu, tapi masyarakat ada yang buang sampah sembarangan misalnya gitu Pak. Silakan Pak. Ya, kalau kita bicara pariwisata, maka kita bicara secara komprehensif, yaitu destinasi dan orang yang berada di destinasi, objek dan subjek destinasi. Makanya kedua-duanya harus balance, di mana masyarakat sebagai pendukung destinasi atau penguat destinasi, mereka harus memiliki kapasitas dan kapabilitas. Kapasitas yang pertama yang kita harapkan dari masyarakat adalah memiliki hospitality yang kuat. Jadi daya keramah tamahan yang kuat. Kapasitas yang kedua adalah memiliki behavior atau perilaku yang mendukung kawasan itu. Misalnya sederhananya, mereka saling berkomunikasi dengan yang lain kalau ada persoalan. Mereka saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain. Dan juga mampu menjadi duta public relation dari destinasi itu sendiri. Artinya masyarakat mampu bercerita, karena berpariwisata itu kan mendengar cerita. Oh, cerita ini indah. Masyarakat mampu bercerita tentang destinasinya dengan baik dan benar, karena kan kita takut banyak juga gaya yang liar kan gitu. Jadi ketika masyarakat yang bercerita, itulah ada unsur-unsur kebenaran dan ada unsur-unsur daya tarik di situ. Sehingga kita mendorong pemerintah untuk memperkuat pendidikan perilaku atau pembinaan kepada masyarakat berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat di destinasi sebagai subjek dan objek destinasi. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga sehat dan sukses selalu Pak. Sama-sama. Nanti kita sambil menunggu juga Pak momen kalau memang sudah dinyatakan untuk maju, nanti kita ngobrol lagi Pak ya. Ya, untuk maju itu memang udah ada perintah. Artinya semua kader di level pimpinan bersiap, itu perintah. Oh, Pak Dasko yang bilang ya? Artinya bersiap gitu kan, itu di media juga ada kan. Kalau sudah bersiap ya masing mereka harus siap-siap gitu ya. Kader yang ada di puncak piramida mereka harus siap-siap. Entah siap-siap jadi apa, ya itu adalah next-nya. Oke. Kita belum tahu Pak ya, tapi sudah ada kode-kode untuk persiapan. Nah, clue sudah ada. Clue sudah ada tuh. Udah disepil lah istilahnya. Tinggal disepil aja. Clue-nya sudah ada, tinggal disepil. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi Pak sudah mampir ke Gema Bali dan kepada semeton Gema Bali yang sudah menonton video ini, jangan lupa untuk di-like, comment, and di-share dan di-subscribe juga. Dan sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Sukses semua. Om, santi Om. Terima kasih. Bravo Gema Bali.
Siap, sukses. No drama.